bertemu di Morsaga Channel. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang baru yang akan berhubungan dengan soal-soal yang akan diujikan di ujian CPNS tahun ini maupun di ujian PPPK ataupun ujian kedinasan lainnya ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kembali saya ingatkan yang belum follow silakan di follow. Yang belum subscribe silakan di subscribe karena setiap hari kita akan membahas soal-soal terbaru. Kita lanjut saja. Kita sebutlah ini soal nomor 1. Oke, kita ganti jadi warna biru dulu. Ganti baru biru. Siap, ini nomor 1. Ya. Kita baca soalnya. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X lebih besar dari 6 dan X lebih kecil dari 8. Begitu juga dengan Y lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 9. Mari kita selesaikan. Kita harus tahu dulu, kalau mencari hubungannya ini kita harus tahu dulu berapa angka untuk X, berapa angka untuk Y gitu ya. Jadi dari soal ini bisa kita lihat nih. Kira-kira angkanya berapa nih X ini? Dia lebih besar dari 6, lebih kecil dari 8. Maka angkanya 7 gitu ya. Sekarang Y. Kita lihat lebih besar dari 7. Lebih kecil dari 9. Maka angkanya adalah 8. Oke. Kalau kita sudah tahu angkanya, kita bisa mencari hubungan keduanya. Maka X itu adalah lebih kecil dari Y. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Kita akan coba soal kedua. Kita lihat soal kedua. Ini kita sebut soal kedua ya. Saya buat dulu. Mari kita lihat. Hampir sama dengan soal nomor 1. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3. Ini tadi tidak ada kelipatan 3. Di soal ini sekarang ada kelipatan 3. Dengan X lebih besar dari 12, lebih kecil dari 17. Y juga, Y lebih besar dari 16, lebih kecil dari 19. Kita tentukan dulu nilainya. Ini ada X, ini ada Y. Mari kita cari. Kalau dari X ini berapa kira-kira angka yang memenuhi? Berarti ada angka 13, 14, 15, 16 gitu ya. Kalau dari Y yang memenuhi adalah 17, 18. Itu saja. Karena dia lebih kecil dari 19. Tadi di soal disebutkan kelipatan 3. Kita cari ini angkanya yang kelipatan 3 yang mana saja nih. Ini bukan. 15 iya nih. Berarti X-nya adalah 15. Y-nya ini bukan. Ini iya. Karena 18 adalah kelipatan 3 ya. Nah, kalau kita sudah ketahui angkanya, bisa kita cari hubungannya. X-nya 15, Y-nya 18. Maka bisa kita simpulkan X itu lebih kecil dari Y. Jawabannya C. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita sebut soal nomor 3 hampir sama juga seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Tetapi di sini disebutkan adalah bilangan bulat genap. Maka seperti yang tadi kita tentukan dulu berapa nilai X, berapa nilai Y. Dari soal X-nya adalah lebih besar dari 23, lebih kecil dari 26. Maka angkanya adalah 24, 25. Y-nya berapa? Lebih besar dari 24, lebih kecil dari 27. 25 dan 26. Syaratnya apa tadi? Genap. Kita cari bilangan genap dari keduanya ini. Ini adalah bilangan genap. Maka di sini adalah 24.
Ini juga bilangan genap, 26, maka di sini 26. Dari sini bisa kita tentukan hubungan antara X dan Y. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Gitu ya. Jawabannya B. Oke. 3 soal sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita sebutlah ini soal nomor 4. Oke, mari kita jawab. Jika persamaan P dan Q, maka nilai berikut yang salah. Waduh, ini yang ditanya malah yang salah ya. Oke, hati-hati. Ini sepertinya menjebak nih. Berikut ini yang salah katanya. Oh, hati-hati ini ya. Mari kita lihat. Kita sederhanakan dulu ini yang P. Mari kita lihat. Kita buat di sini. P sama dengan kira-kira kalau kita samakan penyebutnya bisa nggak jadi 63? Bisa ya. 63 di sini jadi 3. Di sini jadi 1. Maka 2/63. Oke, sekarang Q. Q-nya kalau kita samakan penyebutnya bisa nggak dia jadi 84? Bisa ya. Kalau ini 84, ini 84, berarti dikali 6 ya. Ini kali 6, ini tetap 1, maka ini jawabannya adalah 5/84. Sekarang di antara P dan Q, ini kita buat P 2/63. Ini kita buat Q 5/84. Angkanya gede banget ya. Bisa tidak kita sederhanakan? Sepertinya masih bisa nih. Ini kita bagi 21 menjadi 3. Ini kita bagi 21 menjadi 4. Oke. Maka sekarang kita cari. Ini P-nya menjadi 2/3 ya. Q 5/4. Wah, ini angkanya bisa menjadi lebih kecil, lebih sederhana. Sekarang kita lihat opsi A. Opsi A. Katanya P lebih kecil dari Q. Kita lihat. Kalau 2/3 ini kan 0, sekian gitu ya. Karena penyebutnya lebih gede daripada pembilangnya. Ini kebalikannya nih. Pembilangannya lebih gede daripada penyebutnya. Maka ini 1, sekian. Maka seharusnya P lebih kecil dari Q. P lebih kecil dari Q, ini benar ya. Nah, ini benar. Tapi nanti lihat, yang kita cari yang salah. Berarti ini benar, ini bukan jawaban. Sekarang yang B. 15P apakah lebih kecil dari 8Q? Mari kita cari. 2/3 dikali 15. Di sini 5/4 dikali 8. Mari kita hitung. Ini coret, ini 5. Sama dengan 10 ya jadinya ya. Ini coret, ini 2 sama dengan 10. P-nya 10, Q-nya 10. Berarti ini sama dengan ya. Apakah P lebih kecil, 15P lebih kecil dari 8Q? Oh, tidak. Dia hasilnya sama dengan. Berarti jawabannya B. Karena ini salah, seharusnya sama dengan ya. Nah, ini opsi D. Coba kita opsi D. 15P sama dengan 8Q. Benar ya? Ini benar. Sekarang opsi C kita cari. Opsi C dikatakannya, ini kita garis dulu. 8P lebih kecil dari 15Q. Jadi P-nya adalah 2/3. Ini kali 8. Ini 15 dikali 5/4. Apakah P lebih kecil dari Q? Mari kita hitung. Ini 16/3. Ini 75/4. Nah, 16 dibagi 3 itu 5, sekian ya. Ini, wah, ini udah pasti
puluhan ini. 75 dibagi 4, 1, 35, 8, 32. Seharusnya lebih kecil. Benar ini. Ini masih benar gitu ya. Sekarang kita hitung E. Kita hitung E-nya 4 Ki. Wah, ini kebalik nih. 4 Ki. Ki-nya tadi berapa? Ki-nya ada 5/4. Dikali 4, apakah ini lebih besar dari 7P? Mari kita hitung. Ini bisa kita coret. Ini jadi 5. Apakah 5 lebih besar dari 7 kali 2/3, 14/3? Ya, berarti benar ya. Berarti ini benar. Jadi, kalau ditanya yang salah, kita cari yang salah. Yang salah tadi adalah 15P lebih kecil dari 8Ki. Kita sebutlah ini soal nomor 5. Mari kita baca perlahan-lahan. Jika P adalah sebagai berikut dan Q adalah sebagai berikut. Oke, ini ada angka yang sama nih. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Berarti ini bisa kita abaikan. Sekarang yang mau kita cari adalah hubungan P dan Q yang 31/33 dan Q yang 18/31. Oke. Kira-kira apakah hubungan keduanya? Kita lihat. Di opsi A, P sama dengan Q. Oh, tidak, karena dia berbeda, gitu ya. P lebih kecil dari Q. Ini. Kita cari apakah P lebih kecil dari Q atau P lebih besar dari Q. Itu ya. Caranya gampang. Kalau ditanya ada perbandingan seperti ini, manakah yang lebih besar di antara kedua bilangan berikut ini? Maka ini kan tadi P ya, ini P, ini Q. Caranya gampang. Ini kita kalikan nih. Yang ini kita kalikan, itulah yang disebut dengan P. 31 kali 31. Dan yang ini, inilah yang Q. 33 dikali 18. Sekarang tinggal kita kalikan saja. 31 kali 31. Oke, kita pakai cara lama. Kalau Anda tahu pakai cara baru, ya mari kita selesaikan dengan cara baru gitu ya. Tapi yang belum paham, mari kita selesaikan dengan cara lama. 961 ya. Ini 961. Ini 33 dikali 18, 24. 24, 26, 33, 594. Ini 594. Maka dari kedua angka ini bisa kita tentukan P lebih besar dari Q. Oke, jawabannya adalah C. Oke, untuk nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini kita sebut soal nomor 6. Mari kita lihat. Jika A adalah, oke, langsung kita kerjakan. Jika A adalah 33/3. Ini angka spesial ya. 33/3 itu adalah sepertiga. Oke. Sepertiga dari 18 dan B adalah sepertiga dari 19. Kita cari hubungan keduanya. Ini 18/3, ini 19/3. Kira-kira mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Kalau opsi A tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Sekarang mari kita cari 18/3 dan 19/3. Mana yang lebih besar kita cari. Karena ini sama-sama per 3. Penyebutnya adalah sama. Maka kita cari angka yang lebih besar. Maka itulah yang lebih besar. Maka ini bisa kita tentukan
A lebih kecil dari B atau B lebih kecil dari A. Mana jawabannya? Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E ya. Nah, jadi kalau penyebutnya ini sama, untuk mencari yang lebih besar, cari aja pembilangnya yang lebih besar. Kalau di soal sebelumnya tadi, tadi kita lihat di sini 31, soal sebelumnya nih ya. 31/33 dibandingkan 18/31. Ini kan angka penyebutnya kan berbeda nih. Ini 31, ini 33. Bisa kita cari dengan cara tadi. Ini dikalikan, ini adalah P. Ini dikalikan, ini adalah Q. Tetapi kalau angka ini 18/3 dan 19/3, karena penyebutnya sama, maka angka yang pembilangnya lebih besar itulah menjadi angka yang lebih besar. Gitu ya. Kita ambil contoh. 1/2 dan ini sama-sama per 2 ini. 10/2. Mana yang lebih besar? Angka 1 bandingkan ke angka 10. Maka yang lebih besar adalah angka 10. Gitu ya. Jadi Anda harus paham untuk perbandingan-perbandingan seperti ini. Karena ini memang soal sering diujikan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini sama lagi nih. Ini sama lagi seperti tadi. Kalau kita lihat 33 itu adalah sepertiga ya. Nah, di sini dibuat A. Sini ada B. A-nya itu adalah sepertiga dari 25. B-nya adalah sepertiga dari 26. Nah, dari angka ini mana yang lebih besar? Penyebutnya sama-sama 3 nih. Penyebutnya sama-sama 3. Bandingkan saja. 25 sama 26 mana yang lebih besar? Yang lebih besar ada 26. Maka dia langsung 26 lebih besar. Maka B lebih besar dari A. Maka jawabannya adalah B gitu ya. Oke, udah paham? Ini harus dihafal ya. Teknik-teknik seperti ini karena memang ini sering diujikan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, hati-hati, ini hanya mengecoh Anda. Anda harus lebih hati-hati melihatnya. Di sini ada R katanya. Ada juga S. Apa dibilangnya? R itu adalah 0,671% dari 5,17. S itu adalah 5,17% dari 0,671. Nah, ini lihat. Angkanya sama semua ini. Hanya bedanya persennya di depan 0,671. Di sini persennya 5,17. Tapi angkanya sama semua. Maka ini bisa kita sederhanakan. Coret-coret sana sini. Sat. Angkanya sama semua. Maka hubungan keduanya adalah R sama dengan S. Jawabannya adalah A. Gampang ya, ini sangat simple. Tetapi ini adalah harus hati-hati Anda melihatnya. Kita lihat nomor 9. Ini nomor 9. Sama juga perbandingan. Kita lihat ini A, ini B. Kita bandingkan. Di sini katanya 22,5. Berarti ini 44, 45. 45/2 persen dari 22. Dan ini 1/4 dari 20. Sekarang mari kita lihat. Ini kan sebenarnya 5 ya. 1/4 dari 20 ada 5. Sekarang ini kita mau cari
45/2% dikali 22. Ini kita sederhanakan saja. Ini 22, ini bisa dibagikan menjadi 11. Maka ini 45% dikali 11. 45 dikali 11 adalah 49,5%. Ini bisa juga kita sederhanakan menjadi 495/100. Ini adalah 4,95 ya. Jadi A-nya adalah 4,95, B-nya adalah 5. Maka hubungan keduanya bagaimana? A-nya lebih kecil dari B. Oke? 9 jawabannya D. Ada yang belum mengerti silakan Anda komen. Kalau ada soal-soal lain yang Anda bahas saat ini yang Anda belum mengerti, silakan buatkan soal Anda di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal nomor 10. Sama juga perbandingan ya. Di sini ada P, di sini ada Q. Kita tengok. 0,573% dari 6,54. Q-nya ada berapa? 6,54% dari 0,573. Oke, angkanya sama semua. Sama seperti tadi, jangan mau terkecoh oleh persenan. Persenan di mana saja, kalau memang dia dikali sama saja ya. Ini persen bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, maka hubungannya adalah sama dengan jawabannya adalah A. Sangat mudah, sangat gampang, triknya harus Anda kuasai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Ini 11 juga sama saja nomor 11. Jadi ini ada P, ada Q. 0,475% dikali 6,20. Di sini 6,20% dikali 0,475. Oke. Ini persen bisa dicoret, 620 bisa dicoret, ini bisa dicoret karena angkanya sama semua. Maka jawabannya adalah sama dengan P sama dengan Q. Paham ya? Kalau nggak paham nanti kita akan buat contoh soal berikutnya biar kita semakin sering untuk membahas soal-soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini soal nomor 12 sama juga soal perbandingan. Di sini ada P, ada Q. Lanjut. P-nya adalah 1/4 dari 250. 1/4 dari 250. Q-nya adalah 24 3/4%. Wah, ini persen nih. Dari 250. Nah, ini angkanya sama nih. 250, 250. Di sini ada persen, di sini tidak ada persen. Maka boleh saja kita samakan 1/4 ini berapa persen? 25% ya. 1/4 itu adalah 25%. Oke. Sekarang kita lihat ada yang sama persennya, coret aja nih ya. Ini coret sama 25 dibandingkan dengan 24 3/4. 25 lebih besar ya. Maka jawabannya C. Oke? Sesimpel itu aja, coret sana coret sini kalau ada angka yang sama. Karena ini adalah soal perbandingan. Kita mencari hubungan antara P dan Q. Sekarang nomor 13. Oke, nomor 13. 13 kita selesaikan. Kalau ada yang mau minum ya minum dulu. Peregangan karena kita ini sudah nomor 13 mau kita bahas ya. Hubungan antara P dan Q. Gampang saja ini kita cari. Kita cari yang mudah dulu nih. Q. Q-nya berapa ini? Akar 8 tambah akar 8 adalah 2 akar 8 ya. Tapi ini dikuadratkan. Ini menjadi 2 kuadrat dikali akar 8 kuadrat. Nah, sama aja ini sebenarnya. 4 dikali 8.
sama dengan 32. Q-nya adalah 32 ya. Sekarang kita cari P. P-nya adalah, sini kita buat 8 ditambah 8. Akar 8 itu adalah, bisa kita buat jadi begini, 4 dikali 2. Bisa juga jadi kita buat, kita pecah ini terus. 8 ditambah 8 akar 4 akar 2. Oke. Kita pecah lagi. 8 ditambah 8 dikali 2 akar 2. Ini kita pecah lagi. 16 akar 2. Oke. Ini akar 2 ini angka cantik ini. Anda harus pahami, kalau untuk akar-akar ini Anda harus ingat ya. Akar 1 berapa? Akar 2, akar 3, akar 4 sudah tahu ya. Ini 2. Akar 5, akar 6. Ini biasanya angka yang sering ditanya. Jadi seandainya Anda paham ini, Anda lebih cepat mengerjakan soalnya. Ini angka cantiknya. Kalau akar 2 dia adalah 1,414. Nah, begitu terus 1414. Ingat aja begini. 1414 gitu ya. Kalau akar 3 1,732. Akar 5 nanti boleh Anda lihat di buku Anda juga ada ini sebenarnya. Ini akar 5 adalah 2,236. Akar 6 adalah 2,44. Ada yang bilang 2,45 karena mendekati gitu ya. Jadi ini kita ambil dia akar 2 nih, akar 2 nih. Nah, 8 ditambah 16 dikali 1,414. Nah, kira-kira begitulah. Maka jawabannya ini adalah 8 ditambah, kalau ini dikalikan ya, ini menjadi 22,62 sekian. Kita bikin aja 63. Maka ini jawabannya adalah 30,63. Nah, P-nya adalah 30,63. Q-nya adalah 32 gitu ya. Kita cari hubungannya. Yang A. Kita cari dulu yang A, katanya 5Q. 5Q lebih besar dari 4P. 5Q kalau ini kita kali 5 ya. Q-nya kita kali 5 berarti 150, 160. Q-nya dikali 4. 30 kali 4 120-an. Maka ini sebenarnya ini tadi 4P ya, ini 4P, ini 5Q. Maka 5Q itu lebih besar dari 4P. Oke, jawabannya A. Karena udah benar ya. Sekarang kita buktikan yang B. 4P lebih kecil dari 3Q. 4P. Ini kita kali 4 nih. Ini kita kali 4. 120-an ya. 120-an. Ini kita kali 3. Kali 3 berarti 96. Nah, seharusnya lebih besar ya. Bukan lebih kecil. Sekarang kita buktikan yang C. 6Q. Lebih kecil dari 4P. Nah, 6Q. 6Q kalau ini kita kali 6, 18, 192 ya. 192. Ini dikali 4 120-an. 120-an berarti ini lebih kecil. Maka 4P lebih kecil dari 6Q. Nah, ini salah ya. Karena 6Q-nya lebih besar gitu ya. Masa di sini dibilangnya 6Q-nya lebih kecil, padahal 6Q-nya adalah 192. Sekarang opsi D. 4P sama dengan 5Q. 4P kalau ini kita kali 4 120-an. Kalau ini kita kali 4, kita kali 5 150-an. Oh, nggak sama dong. Berarti ini salah. Sekarang kita lihat opsi E. 3Q lebih besar dari 5P.
5P ini 150-an ya. 3Q 96. Nah, seharusnya lebih besar. Seharusnya 5P lebih besar dari 3Q. Nah, ini dibilang di opsi E 3Q yang lebih besar. Ini salah ya. Maka jawabannya adalah A. Nah, tadi kita langsung ketemu bahwa jawabannya itu adalah A. Tapi kita harus buktikan dulu dari B, C, D, E ini benar nggak bahwa pembuktian kita itu valid gitu ya. Kita lihat soal nomor 14. Kita cepat saja. Ini soal nomor 14. Ini soal nomor 14. Nilai dari. Nah, ini nilai dari ini harus kita hitung. Ini eksponensial. Eksponen gampang saja, kalau 32 itu adalah 2 pangkat 5. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sekarang mari kita hitung ulang. 2 pangkat 5 dikali 1/5 ditambah 3 pangkat 3 dikali 2/3. Ada yang bisa kita subset. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Ini menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Oke, jawabannya C. Kita cari soal nomor berikutnya. Nomor berapa? Nomor 15 ya. Ini nomor 15. 15. Bentuk sederhana. Ini eksponen juga ini. Bentuk sederhana. Ini minus 2 ya. Ini minus 2 berarti kalau kita rubah dia menjadi begini nih. 2 minus 2 ditambah 3 minus 1 pangkat 2. Nah gitu ya. Mari kita sederhanakan lagi. 1 per ini masih bisa kita sederhanakan. 1 per 2 pangkat 2 4 ditambah 1 per 3. Nah ini kuadrat. Sekarang kita sederhanakan yang ini. 1 per sama-sama 12 ya. Sama-sama 12. Ini jadi 3, ini jadi 4, tetap kuadrat. Oke, langsung. 7 per 12. Ini kuadrat. Ini sama dengan 1 per 49 per 144. Tinggal kita balik saja ini. 144 dibagi 49. Adakah jawabannya? Oke, jawabannya adalah opsi C ya. Jawabannya adalah C. Oke. Sudah 15 soal kita bahas. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita akan bahas soal berikutnya. Ini masih ada beberapa soal ya. Ada beberapa soal yang masih saya simpan. Harapan saya soal-soal semua yang kita bahas ini sering-sering Anda ulang-ulang. Sehingga Anda bisa semakin lancar dalam mengerjakan soalnya. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat berjuang. Semoga berhasil di setiap ujian. Oke. Yang terakhir jangan lupa untuk follow ya. Yang belum follow, yang belum subscribe, silakan Anda follow, Anda subscribe. Karena setiap hari kita akan membahas soal-soal yang baru, sehingga Anda memiliki banyak memori untuk setiap soal. Dan ketika Anda ketemu dengan soal-soal yang hampir sama, bahkan mirip, sehingga Anda lebih gampang untuk menyelesaikannya. Terima kasih, ini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya.